Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam video ini kami akan mempresentasikan materi tentang transformasi digital ya. Dalam hal ini adalah perkembangan teknologi dalam bahasa. Kelompok 5 kali ini bersama saya Rizky Mabubillah, kemudian Ilham Rahman Hakim dan Asfa. Jadi perkembangan teknologi itu menyebabkan transformasi bahasa tentu saja. Perkembangan teknologi seperti munculnya media sosial, internet dan segala macam itu menuntut banyak perubahan dalam bahasa. Kita melihat banyak akronim, kode mixing dan campur kode ya, seperti akronim singkatan tolong DM dan segala macam, atau kode mixing. Gue tadi gue baru join Zoom misalnya seperti itu, join Zoom gua itu kan campur kode seperti itu antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu muncul akibat dari munculnya teknologi itu sendiri. Perkembangan bahasa juga semakin berubah, semakin ada banyak perubahan, transformasi bahasa seperti itu. Kemudian fenomena seperti ini memunculkan banyak dinamika, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang menganggap bahwa hal seperti ini malah merusak sesuatu yang harusnya baku dalam bahasa nasional kita, atau sesuatu yang harusnya dipertahankan sebagai kebakuan, dan malah menyingkirkan bahasa-bahasa yang daerah atau sejenis bahasa-bahasa yang harusnya dipertahankan seperti itu. Dinamika tersebut tentu muncul dari perkembangan zaman itu sendiri. Untuk lebih jelasnya terkait perkembangan bahasa dan teknologi yang mengitari perkembangan tersebut akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kepada pemateri berikutnya saya persilahkan. Oke, untuk pembahasan selanjutnya ada dampak positif dan juga dampak negatif dari pengaruh bahasa Indonesia terhadap teknologi. Yang pertama, di sisi dampak positif, penggunaan bahasa Indonesia dapat membantu melestarikan bahasa. Teknologi digital merupakan penyimpanan kata-kata dan ungkapan bahasa Indonesia lebih mudah. Menurut Darsita, basis data digital membantu melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Kamus dan korpus misalnya, yang tersimpan secara digital dapat diakses oleh banyak orang, sehingga bahasa nasional tetap terjaga di era global. Yang kedua, memperluas penggunaan bahasa. Media sosial dan platform digital membantu menyebarkan bahasa Indonesia secara lebih luas. Lebih lanjut, platform digital merupakan ruang baru untuk menggunakan bahasa Indonesia di area yang dulu didominasi oleh bahasa asing. Ini memberi kesempatan lebih banyak bagi orang untuk mengekspresikan diri dalam berbahasa Indonesia. Yang ketiga, menambah kosakata baru. Teknologi mendorong terciptanya kosakata baru dalam bahasa Indonesia. Lebih lanjut, kemajuan teknologi informasi juga dapat memperkaya bahasa Indonesia, seperti mengadopsi kata asing, menyesuaikan dengan kata asing dengan lidah Indonesia, terus menciptakan istilah baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang terakhir, mempermudah belajar bahasa. Aplikasi belajar berbasis teknologi membuat bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari. Misalnya, aplikasi pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia 34% lebih baik dibandingkan cara belajar tradisional. Sekarang ke dampak negatifnya. Yang pertama, pengaruh bahasa asing. Teknologi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, lebih mudah masuk ke bahasa Indonesia. Karena media sosial dan komunikasi digital dapat mempercepat kata-kata struktur bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa mengurangi ciri khas yang ada di bahasa Indonesia asli. Yang kedua, penurunan kualitas berbahasa. Komunikasi di era digital membuat kualitas bahasa menurun. Misalnya dengan penggunaan aplikasi pesan singkat dapat menunjukkan kemunduran bahasa. Bahasa dalam misalnya penggunaan ejaan yang benar, susunan kalimat yang benar, dan juga kepaduan dalam menulis. Terus yang ketiga, perubahan identitas bahasa. Teknologi mengubah cara orang mengidentifikasi diri mereka dengan bahasa.
Misalnya bahwa generasi muda lebih sering menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris dalam konten digital. Hal ini menciptakan identitas bahasa yang mengambang, kondisi di mana orang tidak sepenuhnya merasa memiliki bahasa yang baik di bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Terus yang keempat, yang terakhir, kesenjangan digital bahasa. Masyarakat yang kurang mampu memiliki akses ke teknologi yang akan tertinggal, khususnya dalam mengikuti perkembangan bahasa Indonesia di dunia digital. Ini akan menciptakan kesenjangan atau perbedaan baru di antara kelompok penutur bahasa di Indonesia. Sekian pematerian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya ada bahasa gaul, akronim dan juga singkatan dalam komunikasi digital. Nah, yang pertama di sini ada bahasa gaul. Seperti yang terlihat di PPT, menurut Moyasa, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus yang menyimpang atau bahkan juga bertentangan gitu dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang tertentu. Nah, penggunaan kata dalam bahasa gaul tentu tidak memiliki standar yang pasti gitu, karena si penggunaannya ini tuh tergantung pada suasana hati seseorang saat membuat kata tersebut. Nah, bahasa gaul memiliki standar penulisan yang tentunya jauh berbeda gitu dengan bahasa pada umumnya. Karena pada dasarnya itu bahasa gaul tidak digunakan pada situasi yang formal gitu. Karena nggak mungkin kan kita pada saat berpidato atau juga saat menulis artikel kita gunain tuh bahasa gaul itu tuh gak mungkin kan gitu. Kemunculan bahasa baru khususnya bahasa gaul ini tuh tentu akan berpengaruh gitu pada perkembangan dunia bahasa itu sendiri. Nah, penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja juga merambat gitu di media sosial gitu, sangat populer. Nah, semakin pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi yang turut mendistribusikan penggunaan bahasa gaul ke lingkup yang lebih luas gitu. Gak jarang juga media-media komunikasi dalam menyampaikan informasi itu tuh menggunakan bahasa gaul gitu, yang sedang tren atau yang sedang populer di kalangan remaja pada saat ini gitu. Nah, adanya media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp yang sering digunakan oleh masyarakat itu semakin meningkat penggunaan bahasa gaul dalam berkomunikasi. Yang kedua itu ada akronim. Nah, akronim itu merupakan proses pemendekan yang menggabungkan huruf atas satu kata serta bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Nah, kaidah atau aturan pembentukan akronim itu dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu pengambilan huruf pertama dari kata yang membentuk konsep. Misalnya, ASRI itu Akademi Seni Rupa Indonesia, AMPRI itu Angkatan Muda Pembangunan Indonesia. Nah, yang kedua itu pengambilan suku kata pertama dari semua kata yang membentuk konsep. Misalnya, moge itu motor gede, pujasera itu tuh pusat jajanan serba ada. Nah, yang ketiga itu ada pengambilan suku kata pertama ditambah dengan huruf pertama dari suku kata kedua dari setiap kata yang membentuk konsep itu. Misalnya, Puspen itu pusat penerbangan. Kemudian ada Jatim, Jawa Timur. Nah, yang keempat itu ada pengambilan suku kata yang dominan dari setiap kata yang mewadahi konsep itu. Misalnya, Juklak, petunjuk pelaksanaan, Bintal, pembinaan mental. Nah, yang kelima itu ada pengambilan suku kata tertentu disertai dengan modifikasi yang tampak tidak beraturan atau juga beraturan, namun masih memperlihatkan keindahan bunyi. Misalnya, Organda, organisasi angkatan darat, Unila, Universitas Lampung. Nah, yang terakhir itu ada pengambilan unsur-unsur kata yang mewadahi konsep tertentu gitu, konsep yang ini gitu.
tetapi sukar gitu disebutkan keteraturannya. Misalnya insert itu informasi selebritis. Yang terakhir di sini ada singkatan. Nah, singkatan ini tuh diartiin sebagai bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Nah, menurut Hoyer, pemendekan adalah proses penggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkatan. Yang dimaksud singkatan adalah hasil proses pemendekan yang berupa yang pertama itu pengekalan huruf awal dari sebuah leksem atau huruf-huruf awal dari gabungan leksem. Misalnya kg itu kilogram, kemudian km itu kilometer. Yang kedua itu pengekalan 2 atau 3 atau bahkan juga 4 huruf pertama dari sebuah leksem, misalnya AS, asisten gitu. Kemudian yang ketiga itu ada pengekalan huruf pertama dari setiap kata yang membentuk konsep itu, misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pemendekan adalah proses penggalan dari bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah singkatan, tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya gitu. Hasil proses pemendekan ini tuh disebut kependekan. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No! No! No!